Shalom. Renungan kali ini berjudul Bagaimana Membangun Fondasi Iman Kristen oleh Evangelis Loka Manya Prawiro. Begitu kita sudah meletakkan fondasi hubungan pribadi dengan Kristus dalam hidup kita, bagaimana kita membangun di atas fondasi itu? Jawaban pertanyaan ini ditemukan dalam perumpamaan terkenal mengenai orang bijaksana dan orang bodoh. Keduanya membangun rumah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24-27. Perhatikan perbedaan antara orang-orang ini tidak terletak pada ujian pada rumah mereka. Rumah mereka harus bertahan terhadap badai, angin, hujan, banjir. Kekristenan tidak pernah menawarkan kepada siapapun jalan ke surga bebas badai. Sebaliknya, kita diperingatkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Jalan manapun ke surga dengan jalan pintas, menghindari kesengsaraan adalah penipuan, tidak membawa ke tujuan yang dijanjikan. Lalu apa perbedaan antara dua orang dan rumah mereka? Orang yang bijaksana membangun di atas fondasi batu, orang yang bodoh di atas fondasi pasir. Orang yang bijaksana membangun dengan begitu cara sehingga rumahnya selamat dari badai, tidak goyah dan aman. Orang yang bodoh membangun dengan begitu cara sehingga rumahnya tidak bisa mengatasi badai. Apa yang kita dapat dari kiasan membangun di atas batu ini? Apa artinya bagi setiap orang dari kita sebagai orang Kristen? Kristus sendiri menyatakan dengan sangat jelas, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Jadi, ini berarti jika kita ingin membangun di atas batu, kita harus mendengar dan melakukan perintah-perintah Kristus. Begitu fondasi Kristus sebagai batu karang sudah diletakkan dalam hidup kita, kita membangun di atas fondasi itu dengan mendengar dan melakukan firman Allah, dengan rajin mempelajari dan mengaplikasikannya dalam hidup kita, ajaran firman Allah. Ini alasan Paulus mengatakan kepada penatua gereja di Efesus, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu." Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Firman Allah dan hanya firman Allah, ketika kita mendengarnya dan melakukannya, ketika kita mempelajarinya dan mengaplikasikannya, bisa membangun di dalam diri kita bangunan iman yang kuat dan aman di atas fondasi Kristus sendiri. Ini membawa kita ke subjek yang penting sekali dalam iman Kristen, hubungan antara Kristus dan Alkitab, dan demikian pula hubungan setiap orang Kristen dan Alkitab. Melalui seluruh halaman-halamannya, Alkitab mendeklarasikan dirinya sebagai firman Allah. Di lain pihak, dalam banyak nas yang sama, firman atau firman Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai contoh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Identitas nama mengungkapkan kodrat identitas. Alkitab adalah firman Allah,
dan Kristus adalah firman Allah. Keduanya ilahi, berkuasa, pewahyuan sempurna Allah. Keduanya sepakat secara sempurna. Alkitab dengan sempurna mengungkapkan Kristus, Kristus dengan sempurna menggenapkan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kristus adalah pribadi firman Allah. Sebelum inkarnasinya, Kristus adalah firman kekal dengan Bapa. Dalam inkarnasi Kristus, firman menjadi manusia. Roh Kudus yang mengungkapkan Allah melalui firman tertulisnya juga mengungkapkan Allah melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus dari Nazaret. Jika Kristus dalam hal ini secara sempurna satu dengan Alkitab, maka hubungan orang percaya dengan Alkitab harus sama seperti hubungannya dengan Kristus. Dengan fakta ini, kitab suci bersaksi di banyak tempat. Kembali ke Yohanes 14, dalam pasal ini Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa Dia akan diambil dari mereka secara kehadiran tubuh jasmaniahnya, dan bahwa sesudah itu harus ada hubungan baru antara Dia dengan mereka. Murid-murid tidak bisa dan tidak bersedia menerima perubahan yang akan terjadi itu. Khususnya mereka tidak bisa mengerti bagaimana jika Kristus akan pergi meninggalkan mereka, mereka masih bisa melihat Dia atau memiliki komuni dengan Dia. Kristus mengatakan pada mereka, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku." Yohanes 14 ayat 19. Frasa ayat ini bisa juga diartikan, "Tetapi kamu akan terus melihat Aku." Karena pernyataan ini, Yudas yang bukan Iskariot, Yudas yang satunya, bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yohanes 14 ayat 22. Dengan kata lain, "Tuhan, jika Engkau akan pergi, dan jika dunia tidak akan melihat Engkau, bagaimana Engkau memanifestasikan dirimu kepada kami, murid-murid-Mu, tetapi tidak kepada mereka yang bukan murid-murid-Mu? Komunikasi apa yang Engkau gunakan dengan kami yang tidak terbuka bagi dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 14 ayat 23. Kunci untuk mengerti jawaban ini ditemukan dalam frasa, "Ia akan menuruti firman-Ku." Perbedaan tanda antara murid sejati dan seorang dari dunia adalah murid sejati melakukan firman Kristus. Ada 4 fakta penting diungkapkan dalam jawaban Kristus bagi setiap orang yang dengan tulus ingin menjadi seorang Kristen. Untuk lebih jelas, kita ulang jawaban Yesus. "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yohanes 14 ayat 23. Berikut 4 fakta vital. Pertama, melakukan firman Allah, ciri tertinggi yang membedakan murid Kristus dari dunia. Melakukan firman Allah, ujian tertinggi kasih murid kepada Allah dan alasan tertinggi belas kasihan Allah kepada murid. Ketiga, ketika dilakukan dan dituruti, Kristus memanifestasikan dirinya sendiri melalui firman Allah. Keempat, Bapa dan Anak datang ke dalam hidup murid dan membangun kediaman mereka dalam murid melalui firman Allah. Dua sisi yang berdampingan dengan jawaban Kristus adalah kata-kata Rasul Yohanes. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 4-5. Kita melihat dari dua nas ini pentingnya firman Allah dalam kehidupan seorang percaya. Untuk meringkas, melakukan firman Allah
membedakan kita sebagai seorang murid Kristus. Ujian kasih kita kepada Allah. Karenanya Allah memberi belas kasih khusus kepada kita. Melakukan firman Allah adalah jalan melaluinya Kristus memanifestasikan dirinya kepada kita, dan melaluinya Allah Bapa dan Anak datang ke dalam hidup kita dan membangun kediaman mereka dalam diri kita. Sikap kita terhadap firman Allah adalah sikap kita terhadap Allah sendiri. Kita tidak mengasihi Allah lebih dari kita mengasihi firman-Nya. Kita tidak menghormati Allah lebih dari kita menghormati firman-Nya. Kita tidak memiliki tempat lebih di hati dan hidup kita untuk Allah lebih dari yang kita miliki untuk firman-Nya. Apakah kita ingin tahu berapa besar arti Allah bagi kita? Tanya diri kita, berapa besar arti firman Allah bagi kita? Jawaban untuk pertanyaan kedua adalah sama untuk pertanyaan pertama. Arti Allah bagi kita sebanyak arti firman-Nya bagi kita, tidak lebih. Hari ini ada kesadaran meningkat di antara gereja Kristen bahwa kita sudah memasuki periode waktu yang dinubuatkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita percaya manifestasi Alkitabiah 9 karunia Roh Kudus pada hari-hari ini. Kita percaya Allah berbicara kepada umat percayanya melalui nubuat-nubuat, penglihatan-penglihatan, mimpi-mimpi, dan bentuk lain pewahyuan supernatural. Namun demikian, kita berpegang teguh pada kitab suci, otoritas tertinggi Allah yang berbicara kepada umat-Nya, mengungkapkan dirinya kepada umat-Nya, menuntun dan mengarahkan umat-Nya. Kita berpegang teguh bahwa semua bentuk pewahyuan harus dengan hati-hati dibuktikan dengan referensi pada kitab suci dan diterima hanya sejauh itu sepakat dengan doktrin, peraturan, pedoman, praktik, dan contoh yang diberikan dalam kitab suci. Kita dinasihatkan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Salah karenanya memadamkan manifestasi Roh Kudus yang asli. Salah menganggap rendah nubuat yang diberikan melalui Roh Kudus. Di lain pihak, kita perlu menguji manifestasi Roh Kudus atau nubuat melalui referensi sesuai dengan standar kitab suci, dan setelah itu berpegang teguh, menerima, mempertahankan hanya manifestasi atau nubuat yang sepenuhnya sepakat dengan standar ilahi ini. Dalam Yesaya kita diperingatkan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Maka kitab suci, firman Allah, adalah standar tertinggi yang olehnya semua dihakimi dan diuji. Tidak ada doktrin, tidak ada praktik, tidak ada nubuat, tidak ada pewahyuan yang diterima jika tidak sepenuhnya sepakat dengan firman Allah. Tidak ada orang, tidak ada kelompok, tidak ada organisasi, tidak ada gereja yang memiliki otoritas untuk mengganti, membatalkan, atau menyimpang dari firman Allah. Dalam hal apapun atau tingkat apapun, siapa saja, kelompok, organisasi, atau gereja yang menyimpang dari firman Allah berada dalam kegelapan. Tidak ada terang dalam mereka. Kita hidup dalam zaman di mana makin perlu menekankan supremasi kitab suci di atas setiap sumber pewahyuan lain atau doktrin. Kita sudah berbicara mengenai pencurahan besar Roh Kudus di seluruh dunia pada hari-hari terakhir dan manifestasi supernatural bersama dengan pencurahan ini.
Namun, kitab suci juga memperingatkan kita bahwa bersamaan dengan meningkatnya dan manifestasi Roh Kudus ini, ada peningkatan paralel dalam aktivitas kuasa kegelapan yang melawan umat Allah dan rencana Allah di bumi. Berbicara mengenai zaman ini, Kristus sendiri memperingatkan kita. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 23 dan 24. Dengan cara yang sama, Paulus memperingatkan kita. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 1-3. Paulus di sini memperingatkan kita pada hari-hari ini akan ada peningkatan propaganda doktrin-doktrin dan pemujaan-pemujaan palsu. Dan sebab yang tidak kelihatan di belakang ini adalah aktivitas roh-roh dan setan-setan yang menipu. Sebagai contoh, ia menyebut doktrin agamawi dan praktik-praktik yang tidak alamiah dan tidak alkitabiah. Paulus berkata bahwa untuk menjaga dan melindungi diri kita terhadap penipuan penyimpangan agamawi ini adalah dengan percaya dan mengetahui kebenaran. Itu adalah kebenaran firman Allah. Dengan standar kebenaran ilahi ini, kita dimampukan mendeteksi dan menolak semua bentuk kesalahan dan penipuan satanik. Namun bagi orang-orang agamawi, tanpa iman dan pengetahuan yang baik sesuai apa yang kitab suci ajarkan, ini hari-hari yang penuh bahaya. Kita perlu berpegang teguh pada satu tuntutan prinsip besar yang dibangun kitab suci. Firman Allah dan Roh Allah harus selalu bekerja sama dalam kesatuan dan harmonis sempurna. Kita tidak boleh memisahkan firman dari roh atau roh dari firman. Bukan rencana Allah, firman bekerja terpisah dari roh atau roh terpisah dari firman. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Kata nafas yang diterjemahkan di sini adalah sebenarnya kata Ibrani untuk roh. Penggunaan kata nafas memberi kesan gambaran indah dari bekerjanya Roh Allah. Ketika firman Allah keluar dari mulutnya, begitu pula rohnya yang adalah nafasnya keluar bersamanya. Pada tingkat manusia, setiap kali kita membuat mulut mengucapkan kata, nafas kita keluar bersama dengan kata. Demikian pula dengan Allah. Ketika firman Allah keluar, nafasnya, yaitu rohnya, keluar bersamanya. Dengan cara ini, firman Allah dan Roh Allah selalu bersama-sama bersatu dalam satu kerja ilahi secara sempurna. Kita melihat fakta ini diilustrasikan sementara pemazmur mengingatkan kita dalam catatan penciptaan. Dalam Kejadian kita membaca, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Itu adalah firman Allah yang keluar dari mulutnya. Allah mengucapkan kata terang. Dan ketika firman dan Roh Allah bersatu, penciptaan terjadi. Terang muncul dan maksud Allah digenapi. Apa yang benar dalam kejadian besar penciptaan juga benar dalam hidup kita.
Firman Allah dan Roh Allah bersatu dalam hidup kita, mengandung semua otoritas dan kuasa kreatif Allah sendiri. Melaluinya, Allah menyediakan setiap kebutuhan dan mengerjakan kehendak dan rencana sempurnanya bagi kita. Namun jika kita memisahkan, mencari roh terpisah dari firman, atau mempelajari firman terpisah dari roh, kita menyimpang dari maksud Allah. Untuk mencari manifestasi roh di luar firman selalu akan berakhir dalam kefanatikan dan kesalahan. Untuk mengakui firman tanpa digerakkan roh hanya menghasilkan ortodoksi mati tanpa kuasa dan formalisme agamawi.